Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa pada mata kuliah sosioantropologi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Wika Nengsi MPD dan Ibu Depi Sekar Ayuningrum MPC Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah sosioantropologi dan telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi mengenai dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8 bimbingan konseling kelas A4 2019 yang beranggotakan pertama Asri Nurjana, yang kedua Cice Setiahati, yang ketiga Sophie Arianti, dan terakhir Wanda Nur Istiqomah. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak pemaparan materi yang pertama, yaitu dari Sophie Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli. Nah, pengertian yang pertama yaitu dari Gilin dan Gilin. Perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima. Perubahan ini berupa kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, dan penemuan baru dalam masyarakat. Nah, yang kedua ada menurut Selo Sumarjiman. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial. Dalam sistem sosial ini termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku yang ada dalam masyarakat. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Mengutip dari sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia. Contohnya, beda ide, gagasan, dan artefak. Perubahan budaya dipengaruhi oleh modernisasi, sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Nah, yang ketiga ada menurut Max Weber, menyebut bahwa perubahan sosial adalah situasi dalam masyarakat yang berubah karena ketidaksesuaian unsur di dalamnya. Nah, yang terakhir adalah menurut Max Iver, perubahan sosial terjadi karena ketidakseimbangan hubungan sosial. Jadi kesimpulannya, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, penemuan baru, sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Nah, saya Sri Nurjana akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajat Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya seorang anak-anak. Maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut. Nah, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, ataupun keterampilan yang diperlukan pada dirinya, pada masyarakat, bangsa, ataupun negara. Nah, sedangkan pengertian pendidikan menurut Hawthorne adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik ataupun mental, yang bebas dan sadar kepada kebutuhan seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Kesimpulan dari beberapa pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya, dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Selanjutnya, saya Cica Setiahati akan memaparkan materi mengenai
dampak positif dari perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Yang pertama, munculnya nilai dan norma baru. Ada kalanya suatu nilai dan norma akan dirasa tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Maka dengan adanya perubahan sosial akan diharapkan mampu mendorong munculnya nilai maupun norma baru yang akan lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang kedua, adanya struktur dan hubungan sosial baru. Struktur dan hubungan sosial baru ini biasanya lebih menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, akan adanya upaya memberdayakan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender. Bentuk dari pemberdayaan perempuan ini harus diletakkan dalam kerangka gender-related development, yaitu dengan menambah anggaran kesehatan dan pendidikan untuk memastikan peningkatan pelayanan kesehatan dan beasiswa bagi pelajar perempuan. Kesetaraan yang harmonis diupayakan agar peranan perempuan itu sebagai pelaku kegiatan ekonomi untuk mengembangkan potensi ataupun sumber daya yang ia miliki. Yang keempat, akan terjadinya diferensiasi struktural, di mana diferensiasi struktural ini adalah berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru sehingga lebih memungkinkan anggota masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang semakin kompleks. Maka dengan demikian diharapkan fungsi pemenuhan kebutuhan itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Yang kelima adalah akan munculnya budaya ilmuwan. Tentunya setiap gejala sosial maupun non-sosial akan dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah. Itulah sebabnya penalaran dan observasi harus dilakukan secara tepat agar dapat berfungsi sebagai sarana pencarian untuk pengetahuan ilmiah. Yang keenam adalah kesadaran politik semakin tinggi. Dengan kesadaran politik semakin tinggi, itu ditandai dengan meningkatnya partisipasi dalam politik praktis tersebut. Dengan pendidikan politik yang mulai menyentuh kepada lapisan terbawah masyarakat, sehingga akan berkembang kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya penguasaan hak politik. Yang ketujuh adalah akan meningkatnya penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya penelitian ilmiah akan semakin menyadarkan manusia terhadap bagaimana pentingnya penguasaan iptek dengan meningkatkan taraf hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak negatif perubahan sosial budaya. Dampak negatif mengarah pada kemunduran yang ditandai dengan adanya tindak kriminalitas, konflik sosial, deviasi sosial, serta berbagai masalah sosial lainnya. Hal inilah yang menjadi titik jenuh dari perubahan sosial dalam masyarakat. Adapun dampak yang bersifat negatif yaitu yang pertama, adanya disorientasi nilai dan norma. Norma dan nilai terkadang diabaikan seiring semakin tingginya kebutuhan akan kebebasan maupun independensi dari otoritas tradisional. Yang kedua, perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang mungkin menjurus pada perilaku menyimpang. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, budaya konsumtif yang semakin besar. Individu mengkonsumsi suatu barang karena dianggap sebagai simbol status. Konsumtif adalah suatu sikap yang dilakukan oleh konsumen
atau budaya untuk melakukan tindakan mengonsumsi suatu barang yang berlebihan, yang tujuan sendiri ialah untuk menyenangkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan lainnya. Yang keempat, berkembangnya sifat individualisme. Saat ini, masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi sehingga sering mengesampingkan kepentingan hukum. Hubungan antara manusia bersifat sekunder, serba terbatas pada bidang kehidupan tertentu saja. Yang kelima, munculnya konflik sosial vertikal maupun horizontal. Konflik dan kekerasan muncul sebagai akibat adanya perbedaan sikap dan kepentingan dalam menghadapi perubahan sosial. Yang keenam, lembaga-lembaga sosial yang ada tidak dapat berfungsi maksimal. Ketidakmampuan lembaga sosial berfungsi secara maksimal dikarenakan adanya konflik antara kelompok pendukung dan penentang perubahan sosial. Lembaga sosial yang tidak berfungsi secara optimal berkaitan dengan pola kepemimpinan anggota masyarakat yang menyalahgunakan kedudukan dan wewenang. Tindakan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Salah satu contoh tidak berfungsinya lembaga hukum secara optimal yaitu lembaga hukum yang tidak melaksanakan peradilan secara baik karena praktik suap. Oknum peradilan yang melakukan tindakan tersebut bertujuan agar dapat memperbaiki standar atau taraf hidup. Cara memperoleh uang secara tidak jujur disebut korupsi. Kondisi seperti itu menimbulkan opini publik bahwa hukum yang kemudian banyak yang meragukan keberadaan, bahkan dalam istilah lain menyebabkan adanya perkataan bahwa hukum dapat dibeli. Yang ketujuh, banyak pengangguran. Di masa industrialisasi, seharusnya tercipta banyak peluang usaha dan kesempatan kerja. Namun, sebagian anggota masyarakat tidak siap untuk menyesuaikan diri dengan pola industrialisasi sehingga dapat meningkatkan jumlah pengangguran. Yang kedelapan, adanya kesenjangan sosial. Anggota masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tentu akan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Namun sebaliknya, apabila masyarakat tidak mampu melakukan penyesuaian, maka lama-kelamaan akan semakin terbelakang dan mengalami penurunan kualitas hidup. Sehubungan bergulirnya perubahan, semakin lebar pula kesenjangan sosial yang tercipta dalam hubungan antara dua keadaan yang saling bertolak belakang ini. Yang terakhir, terjadinya berbagai bentuk kerusakan lingkungan dan bencana alam. Pemanasan global atau global warming merupakan sebagai salah satu bentuk kerusakan lingkungan dan bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan pola kehidupan masyarakat. Hal ini telah menjadi sorotan masyarakat dunia, terutama negara yang mengalami industrialisasi dan pola konsumtif tinggi. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap dan ketidaklengkapan materi yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.